Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, baik Bapak Ibu yang berada di dalam tempat ini yang mengikuti secara onsite dan juga jemaat sekalian yang mengikuti dari rumah. Ya, ini stola saya agak ini ya, ini karena efek green screen, nggak apa-apa ya. Kenapa saya pakai hijau? Karena ini memang kalender gerejawi. Jadi kami para pendeta tidak sembarangan memakai stola ini ya Bapak Ibu sekalian. Sebagai pengetahuan bagi kita sekalian, nggak apa-apa agak aneh sedikit ya. Tapi Bapak Ibu yang di rumah ini warnanya hijau, jadi begini ya. Oke, semoga saya tidak menakutkan Bapak Ibu yang di rumah ya, karena tembus begitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, pada bulan Januari ini kita merenungkan satu tema tentang hope. Betul ya Pastor Dedi ya, tentang hope. Di minggu pertama itu don't lose hope kalau nggak salah ya. Kemudian minggu kedua new hope, yang selanjutnya saya tidak begitu tahu. Namun saat ini kita berada di ujung daripada bulan Januari. Ya. Dan pada ujung bulan Januari ini kita boleh menerima perjamuan, dan di dalam perjamuan ini kita mau merenungkan sebuah tema, yaitu Christ Jesus is our hope. Yesus Kristus, Kristus Yesus, dialah harapan kita. Yang menjadi dasar daripada perenungan kita pada hari ini adalah dari 1 Timotius, pasalnya yang pertama, ayat yang pertama. Ya, mari kita melihat bagian ini. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Surat 1 Timotius pasal 1 ayat 1 mengatakan demikian. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Saya bacakan sekali lagi. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, maaf, ininya belum on. Ya. Kalau kita melihat foto ini, ya, mungkin agak pangling sedikit ya. Ini adalah Bapak Jokowi. Ya. Ini adalah Bapak Jokowi. Ketika itu dia masih wali kota. Ini ditulis 2010. Beliau dilantik untuk kedua kalinya menjadi wali kota Solo. Dan Bapak Ibu sekalian, beliau pertama kali menjadi wali kota adalah tahun 2005. Dan itu adalah karir pertamanya di dalam karir politik. Beliau seorang pengusaha, kita tahu seorang furniture ya, pengusaha furniture, ya mirip-mirip Tuhan Yesus katanya ya, banyak yang bilang begitu. Nah, di tahun 2005 dia terpilih menjadi wali kota Solo, dan sejak di dalam kepemimpinannya kita boleh melihat bagaimana Solo menjadi sebuah kota yang cukup berkembang, menjadi kota pariwisata, kota industri, kota pelajar begitu ya, banyak kemajuan-kemajuan yang terjadi. Dan oleh karena prestasi beliau, ya, beliau bahkan dinobatkan sebagai salah satu wali kota terbaik pada waktu itu. Dan oleh karena prestasinya, akhirnya di periode kedua ya di tahun 2010 dia dipilih kembali menjadi wali kota Solo. Dan ternyata tidak itu saja ya. 2 tahun kemudian 2012 ya, melihat track recordnya sebagai wali kota yang begitu luar biasa bersama dengan BTP ya, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, akhirnya tahun 2012 dia terpilih menjadi gubernur DKI. Dan kita tahu bagaimana DKI itu adalah satu daerah yang perlu keahlian khusus di dalam mengelolanya. Dan tangan dingin Presiden Jokowi yang kerja itu, rupanya bisa mulai terlihat ada hal-hal yang teratasi di di DKI Jakarta. Dan kemudian oleh karena itulah orang-orang mulai melihat, ya, wah ini jangan-jangan cocok ini jadi presiden ya. Oleh karena itu pada tahun 2014 ya, dia dicalonkan menjadi presiden kita. Ya. Dan kita boleh melihat bagaimana beliau
melakukan banyak perubahan. Melakukan banyak perubahan, dan kita bisa melihat hal-hal yang dibangun oleh beliau, dan akhirnya pada tahun 2014 itulah beliau menjadi presiden. Nah, oleh karena sekali lagi kerja kerasnya ya, pembangunan yang kita lihat yang boleh dilakukan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, akhirnya beliau dipilih kembali pada tahun 2019. Bapak Ibu sekalian, dari apa yang kita lihat dari Presiden Jokowi ini, ya, ketika pada tahun 2014 ya, orang-orang memilih beliau, dan juga pada tahun 2019 dia dipilih kembali, ya, sebenarnya ada harapan bagi kita untuk perubahan yang terjadi di negara kita. Benar bukan? Ya. Kenapa kita, sebagian besar kita, tidak semua mungkin ya, karena ada juga yang memilih pasangan calon presiden yang lain, tetapi sebagian besar kita memilih beliau karena apa? Karena ada harapan ya, atas perubahan yang terjadi di Indonesia. Pertanyaannya, kenapa kita berharap pada beliau ada perubahan yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Karena kita bisa melihat ya, apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Benar bukan? Ketika beliau menjadi wali kota di Solo, ketika beliau menjadi gubernur DKI, dan ketika periode pertama, makanya kita pilih beliau menjadi di periode yang kedua. Kita bisa melihat apa yang dia kerjakan dulu, ya, sekarang, dan apa yang kita harapkan untuk beliau lakukan bagi masa depan sampai periodenya selesai. Benar bukan? Ya, kita ada harapan di dalam beliau. Dan Bapak Ibu sekalian, itulah yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada Timotius, anak rohaninya. Ya, di dalam bagian itu 1 Timotius pasal 1, pembukaan daripada surat daripada Rasul Paulus mengatakan, dari Paulus, Rasul Yesus Kristus. Di sini Paulus menunjukkan identitasnya sebagai utusan daripada Tuhan, yaitu rasul daripada Tuhan sendiri. Menurut perintah Tuhan, juru selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Di sini Paulus mengatakan, Kristus Yesus adalah dasar pengharapan kita. Kata dasar pengharapan kita itu dalam bahasa Yunani itu epildos, betul ya Pak Dedi ya bacanya ya, epildos ya. Nah, epildos ini memiliki pengertian alasan untuk kita berharap, atau dalam bahasa Inggris reason for hope. Jadi Yesuslah alasan kita untuk memiliki sebuah pengharapan. Dialah harapan kita. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Yesus menjadi alasan bagi kita supaya sehingga kita memiliki sebuah pengharapan. Mengapa Kristus itu menjadi alasan bagi kita sehingga kita memiliki sebuah pengharapan. Dari bagian-bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, kita bisa melihat mengapa Kristus itu menjadi harapan bagi setiap kita orang-orang percaya. Hal yang pertama, kenapa Kristus adalah alasan bagi kita untuk berharap? Oleh karena Kristus sudah berkorban dan menebus kita. Yesus sudah, kalau bahasa Inggris past tense, ya. Dia sudah berkorban dan menebus kita. Kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus mengatakan bahwa Kristus ya, yang adalah Allah ya, namun dia telah mengosongkan dirinya ya, dan mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dia yang sesungguhnya adalah Allah, ya, artinya apa? Dia pencipta langit dan bumi, dia yang berkuasa. Ya. Tetapi ketika hari itu di Bethlehem, dia datang sebagai manusia, menjadi sesuatu yang terbatas. Ya. Saya tidak berani menggunakan kata yang lain, mungkin menjadi manusia yang terbatas. Ya. Dia mengosongkan dirinya. Dia yang berkuasa melepaskan kuasanya.
Dan kemudian dikatakan di sini mengambil rupa sebagai seorang hamba. Kalau kita baca dalam bahasa Indonesia, kata hamba mungkin sederhana ya. Hamba itu bisa pelayan, ya, bisa pembantu, ya, bisa sekarang ART, asisten rumah tangga. Ya. Namanya keren tapi fungsinya tetap saja. Ya. Tetapi ketika kita mengatakan hamba, ya, dalam bagian ini sesungguhnya tidak sekedar hamba, tetapi adalah seorang budak. Yang maknanya adalah seseorang yang tidak punya harga bagi dirinya sendiri. Dia dihargai oleh pemiliknya. Oleh karena itulah ketika Yudas menjual Tuhan Yesus, dijual berapa? Dijual berapa Bapak Ibu sekalian? 30 keping perak. 30 keping perak adalah harga seorang budak. Dan Tuhan Yesus yang adalah Allah, pencipta langit dan bumi, dia menjadi manusia. Dia bisa saja menjadi manusia, menjadi seorang raja. Dia bisa jadi anak pangeran, lahir di istana. Tetapi bukan itu yang dia pilih. Dia menjadi anak tukang kayu. Bahkan dikatakan dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Mengapa dia harus melakukan ini semua? Di sini dikatakan di ayat 8. Dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Kristus bisa saja mengatakan kepada Bapak, aku sudah nggak tahan. Ya. Di Taman Getsemani dia berkata, Bapak sekiranya boleh cawan ini lalu daripada aku. Sesungguhnya Tuhan Yesus pun bergumul dengan tugas yang Tuhan berikan. Namun demikian dia berkata, namun jika kehendakmu terjadilah. Dia taat dan taat sampai mati. Paulus bisa saja menyelesaikan tulisannya mengatakan dia taat sampai mati, tetapi Paulus tidak menyelesaikan tulisannya sampai taat sampai mati. Di situ ditambahkan bahkan mati di atas kayu salib. Ya, karena kayu salib itu bermakna sekali lagi hukuman bagi budak. Ya, hukuman paling rendah, hukuman paling hina yang diterima oleh seorang manusia. Sang Allah pencipta langit dan bumi. Dia lahir sebagai manusia, sebagai seorang hamba. Dan dia mati juga sebagai seorang hamba di dalam ketaatannya. Bapak Ibu sekalian, jika Kristus hanya mati, banyak pemimpin-pemimpin agama juga mati, benar bukan? Ya. Namun dia tidak sekedar mati. Kristus Yesus bangkit kembali. Karena itulah di dalam Roma, kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus mengatakan demikian. Boleh dibantu? Ini agak macet ininya ya. Ya. Di dalam surat Roma, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-4, Rasul Paulus menuliskan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Bapak Ibu sekalian, Kristus mati bagi kita agar kedagingan kita juga mati. Sesungguhnya ketika dia dipaku di atas kayu salib, dosa-dosa kita pun dipaku di sana. Kematian Kristus itu menanggung dosa setiap kita. Oleh karena itu ketika dikatakan Kristus mati, artinya sesungguhnya manusia lama kita itu juga sudah mati. Dan kita bersyukur dia bangkit. Dia tidak hanya mati. Karena begitu di dalam kebangkitannya, dia memberikan kehidupan yang baru bagi setiap kita. Seperti sebuah benih yang ditanam. Dan oleh karena benih itu ditanam, dia akan tumbuh menjadi sebuah kehidupan yang baru. Dan itulah yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Rasul Petrus mengingatkan kepada kita, karya penebusan daripada Kristus bukanlah karya penebusan yang
apa ya istilahnya ya? Karena cuma-cuma ya, itu sesuatu yang murahan. Seringkali sesuatu yang cuma-cuma itu dianggap murahan. Benar bukan? Karena itulah Rasul Petrus mengatakan ya, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus ya dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas dan perak. Emas dan perak adalah barang yang berharga, tetapi adalah barang yang fana. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, sama seperti darah anak domba yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Tuhan memberikan dirinya yang terbaik, lebih daripada emas, lebih daripada perak. Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu baik Bapak Ibu yang ada di sini ataupun yang ada di rumah, berapa lama Anda sudah berbakti ya, kebaktian. Tapi pertanyaannya bukan berapa banyak atau berapa lama Anda berbakti ke gereja, tetapi sudahkah Anda memiliki Yesus Kristus di dalam diri kalian? Sudahkah Yesus yang mati itu ya juga bangkit di dalam diri kita? Sudahkah kita memiliki manusia yang baru di dalam diri kita oleh karena Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kita? Dan bagi setiap kita yang mengatakan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mati bagi kami. Ya. Adakah kita bersyukur karena apa yang Tuhan berikan bukan sesuatu yang murahan, tetapi sesuatu yang berharga. Jika Tuhan sudah berikan yang begitu berharga bagi kita, adakah kita juga mau memberikan yang berharga bagi Tuhan? Yesus Kristus sudah berkorban dan menebus kita. Oleh karena itu kita berharap kepadanya. Namun Kristus yang sudah mati dan bangkit itu, ya, ternyata tidak itu saja alasannya mengapa dia menjadi harapan kita. Tetapi Kristus sekarang juga selalu menyertai kita. Yang sudah menebus kita saat ini present tense, dia selalu menyertai kita. Ketika Kristus akan naik ke surga, di dalam Matius 28 ayat 20, dia berkata kepada murid-muridnya, ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai kapan? Sampai besok, sampai sebulan lagi, setahun lagi? Sampai akhir zaman. Di sini dikatakan senantiasa, artinya apa? Tuhan selalu ada ketika kita memerlukannya. Saya selama PJJ ini dapat kesempatan mendampingi anak saya untuk belajar di rumah. Namun Bapak Ibu sekalian, ya sekalipun saya ada di rumah, kadang saya ada meeting ya lewat Zoom, saya tidak selalu bisa menyertai anak saya di dalam belajar. Tapi bagian ini Tuhan Yesus mengatakan, aku menyertai engkau senantiasa. Dan Tuhan Yesus telah berjanji sebelumnya. Dia berkata, aku akan meminta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ada seorang penolong yang Tuhan sediakan bagi kita untuk menyertai kita untuk selama-lamanya. Dialah Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan selalu bersama dengan kita, Dia menyertai kita. Namun demikian, bukankah pandemi ini membuat kita bertanya-tanya, Tuhan, sungguhkah Engkau menyertai aku? Benar bukan? Ya, kita bertanya-tanya, kenapa hampir sampai 2 tahun ini kita harus dalam kondisi demikian? Ya.
Ada yang bisnisnya mengalami kesulitan oleh karena pandemi ini. Ada yang keluarganya atau dirinya sendiri juga terkena virus ini. Bahkan ada yang kehilangan anggota keluarganya. Dan keadaan ini tentunya membuat kita bertanya-tanya, Tuhan, sungguhkah Engkau menyertai aku? Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat video berikut ini. Ya. Hal demikian tentunya dialami oleh orang-orang tua ya. Ketika anak kita mulai tumbuh dewasa dan mereka harus bersekolah, mau nggak mau kita meninggalkan anak kita. Namun demikian biasanya masih ngintip-ngintip, benar bukan? Dan apa yang dirasakan oleh si anak? Si anak merasa benar-benar ditinggalkan oleh orang tuanya. Ya. Oleh karena itu kalau kita melihat anak-anak yang baru masuk sekolah pada hari itu, tentunya mereka menangis gitu ya. Mereka merasa benar-benar ditinggalkan. Tetapi sesungguhnya orang tua itu ya tetap mengawasi, tetap melihat. Ya. Bahkan sesungguhnya guru adalah perwakilan orang tua, perwakilan terbaik dari orang tua, benar bukan? Ya. Kalau kita manusia yang terbatas, ya, tentunya kita nggak bisa sepenuhnya mendampingi anak-anak kita. Tetapi satu waktu kita juga harus membiarkan anak-anak itu supaya anak-anak itu bertumbuh. Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan membiarkan kita bergumul dalam kehidupan kita, bukan berarti Dia tidak menyertai kita. Tetapi sesungguhnya Dia ingin kita untuk bertumbuh. Dia ingin kita naik kelas. Dan bisa saja terkadang kita tidak merasakan Tuhan hadir. Seperti anak ini, ya, sesungguhnya orang tuanya ada melihat dari kejauhan, tetapi dia tidak merasakannya. Tuhan berkata, aku selalu menyertai engkau ya, sampai akhir zaman. Sampai saat ini Tuhan pun menyertai kita. Yang menjadi pertanyaan, adakah kita merasakannya? Sungguhkah Tuhan itu ada kehadirannya kita rasakan dalam kehidupan kita? Tuhan tidak saja telah berkorban bagi kita, Dia menebus kita. Dan tidak saja Dia menyertai kita, Tuhan juga berjanji Dia akan menjemput kita. Inilah alasan bagi kita bahwa kita dapat berharap kepada Dia. Past tense, present tense, dan ini adalah future tense. Tuhan akan menjemput kita. Kepada murid-murid Yesus yang melihat Yesus naik ke surga, dua orang malaikat berkata demikian, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya ini adalah janji bagi setiap kita bahwa Kristus akan datang kembali. Dia tidak akan meninggalkan kita. Ya. Dia akan menjemput kita kembali. Dan hal ini ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam tulisannya 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 18. Dan di ayat 16 dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, maksudnya ketika Tuhan Yesus akan datang kembali, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Kristus akan datang ya, kepada kita. Dan sebagaimana Dia sudah bangkit,
kita pun akan mengalami kebangkitan ya, di dalam Dia. Ya, kita akan mendapatkan tubuh yang baru, ya, tubuh yang mulia. Dan kita boleh merasakan akan perjumpaan kita dengan Allah. Sejak Kristus datang ke dunia, lahir, ya, mati, dikuburkan dan bangkit, kemudian naik ke surga. Hingga saat ini sudah berapa ribu tahun? Kurang lebih 2000 tahun. Ya. Saat ini kita masih menunggu kedatangan beliau. Kedatangan Tuhan kita. Yang menjadi pertanyaan, masihkah kita percaya Kristus akan datang kembali? Jika Kristus akan datang kembali, tidakkah kita akan bersiap-siap menyambut kedatangannya? Ada seseorang yang ditanya, bagaimana engkau meresponi akan kedatangan Kristus? Dia berkata, saya akan bekerja ya, sebagaimana Kristus akan datang ribuan tahun yang akan datang. Ya. Artinya apa? Dia melakukan kegiatannya sehari-hari ya, seperti biasanya. Tetapi hati saya akan menyiapkan diri seperti dia akan datang hari ini. Artinya Bapak Ibu sekalian, hati kita harus kita persiapkan senantiasa akan kedatangan Tuhan. Namun dalam keseharian kita, marilah kita tetap berkarya di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu Kristus pasti datang. Dia akan menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Sesungguhnya perjamuan kudus adalah sebuah sakramen atau perayaan gerejawi ya, untuk mengenang akan apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Perjamuan kudus, boleh next slide ya, mengingatkan kita bahwa Kristus dulu ya, sudah berkorban bagi kita. Dan Kristus sampai saat ini, dia tetap menyertai kita. Dan Kristus akan datang kembali, menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Adakah ini menjadi sesuatu yang kita maknai ketika nanti kita menerima roti dan cawan? Roti lambang tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecahkan bagi kita. Dan anggur sebagai lambang darahnya yang menyucikan dosa-dosa kita. Oleh karena apa yang Tuhan Yesus lakukan dulu, dia berkorban dan menebus kita. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan saat ini, dia menyertai kita. Dan apa yang akan dia lakukan di masa depan, dia akan menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Oleh karena itulah kita dapat berharap di dalam Dia. Dialah satu-satunya harapan kita. Hanya di dalam Dia kita bisa berharap.